tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah dalam hadir kita bawa wa qala hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala bid'ah wa qala bid'ah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari ayat pada Muhammad SAW. Allah yang telah menunjukkan kita setelah menahan roh kita dalam satu malam. Ini nikmat yang Masya Allah. Seiring dengan terbukanya mata kita, maka kaulah nikmat Allah Azza wa Jalla tatkala kita betul-betul berusaha untuk cerdas bersyukurnya sangat banyak dan sangat besar. Seiring membukanya mata kita, maka saat itulah Allah keringkan juga karunia nikmat. Yang pertama ingat kepada Allah Azza wa Jalla tatkala kita duduk dari baring tidur kita, kemudian menghilangkan ngantuk dengan mengusap mata kita, sudah nampak terang betul, tidak bainahuma, tidak dalam keadaan setengah sadar, maksudnya bainahuma antara sadar dan tidak. Kemudian kita lanjutkan dengan doa kita kepada Allah, membuktikan kita dikaruniai ingat pada Sang Khalik yang telah menunjukkan ini. Ini kenikmatan yang amat luar biasa. Jadi betul-betul kita sadar setelah mata kita usap, agak terang, kemudian kita menunjukkan kita ingat kepada Allah. Yang kedua kita mendapatkan nikmat iman. Terbukti kita minta kepada Allah, mengimani Allah. Terbukti juga Masya Allah kami nikmat yang lainnya Islam. Karena masa fitnah jamaah yang dirahmati Allah, masa fitnah itu Masya Allah. Sebagaimana yang kita sudah sering mendengar, bagaimana kembali menyampaikan. Orang yang di sore harinya beriman Muslim, pagi harinya kafir, luar dari Islam, gatal keimanannya, tidak sadar dia melakukan apa itu iman, pembatal keimanan yang jarang dibahas. Padahal sangat pentingnya kita membahas wudhu kita. Sholat kita tak akan sah wudhu kita batal dan tetap sholat. Keimanan kita tak sah pula, keislaman kita tak sah pula. Tatkala kita melakukan nawaitul iman, nawaitul Islam. Insyaallah. Kita punya membuatkan baca sendiri. Begitu pun sebaliknya, di pagi harinya beriman Muslim, sore harinya jangan kita buka mata kita tadi, Allah kandungkan sekaligus sehat. Makanya bisa duduk di majlis ini. Nikmat berikutnya Allah susulkan, Masya Allah. Makanan yang saya nikmatkan. Pertama yang dimakannya kurma. Jarang-jarang ada di depan rumah itu. Ada waktu asal kita makan kurma. Masya Allah. Susulkan Allah, susulkan nikmat-nikmat. Kemudian nikmatnya kita melakukan ubudiyah kepada Allah. Sholat jamaah, syukur berjamaah. Kami amat luar biasa.
yang hanya bisa dirasakan masing-masing kita. Dan rasa di dalam dada kita itu berbeda-beda. Kadang kita melakukan sholat, ibadah sholat khususnya dan ibadah yang lain. Masya Allah, yang sangat amat luar biasa dapat pada sholat jamaah, syukur berjamaah, kita dikaruniai waktu luang untuk majlis sholat ini. Masya Allah. Karena yang sama-sama sholat berjamaah kita, syukur berjamaah tadi, tidak semuanya mendapatkan nikmat bermajlis sholat ini. Jangan dikira Ustaz yang mengisi tempat ini kecewa ketika ya jamaah meninggalkan majlis ini. Jangan dipikir kecewa, tak pernah kecewa. Para mubalik, para ustaz menyampaikan ceramahnya itu motivasi terbesarnya apa? Agar nanti ada hujah di hadapan Allah. Kamu ada ilmu. Bagaimana orang tidak mengambil ilmu, mendapatkan ilmu? Ya Allah, saya sudah menyampaikan. Jadi zaman kita padahal majlis itu apa sih? Majlis sholat ini taman dari taman-taman surga. Taman dari taman-taman surga. Kalau kita hadirkan ada, maka bersyukur kita senantiasa kepada Allah dan semoga saudara-saudara muslim kita mendapatkan hidayah ya, untuk melazimi majlis sholat ini. Yang di akhir zaman sangat banyak sekali majlis-majlis sholat ilmi, sangat amat banyak. Namun mereka yang diberi hidayah untuk melazimi majlis itu sangat terbatas. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara-saudara kita seiman Islam yang mungkin tidak berada di majlis ini namun mendengarkan karena ini live, mudah-mudahan Allah senantiasa kamikan berkahnya ini. Allah senantiasa mudahkan langkah kakinya untuk mendatangi tempat-tempat yang terbaik. Allah mudahkan untuk mengambil bagian dari warisan Ambiya, terkhusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama hadir Allah dan utamanya semoga Allah anugerahkan istiqomahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan dengan nuansa yang berbeda, karena sambil tidak putra kawilah libur panjang, mudah-mudahan Allah menjaga mereka semuanya dan juga jemaah dengan keadaan baik, sehat badannya, sehat imannya, sehat Islamnya, serta ubudiyah ibadahnya kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan nuansa yang berbeda, tema yang sama tentang sirah nabawiyah. Kalau tahun-tahun yang kemarin saya sampaikan tentang keistimewaan dan keutamaan sirah nabawiyah
hikmah besar ya, dari kita belajar sirah Nabi. Kemarin sudah sampai ke berapa? Kenapa biasa saya ulang biar ya, ikrar dengan cara. Karena nggak semua jamaah bisa mengikuti dari awal sampai pagi hari. Minimal 100. Yang pertama kemarin kita belajar sirah Nabawiyah dapat maksimal menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah lebih mendekatnya pada ta'abbud, penyesuaian seluruh aktivitas kita, gaya kita, bahkan gaya kita, gaya jalan kita, berpikirnya kita, gaya berpakaian kita. Itu penyesuaiannya itu mendekati Rasulullah SAW. Gaya muamalah kita dengan istri-istri kita, barangkali yang istrinya lebih dari 2. Gaya muamalah kita dengan anak-anak kita, berusaha. Kemudian yang kedua, agar dapat kita menjadikan Rasulullah qudwah dari sisi taat, sholat kita, saum kita, doa kita, zikir kita. Masya Allah. Tawaf kita nggak bisa kita buat sendiri. Tawafnya di sana itu Sulawesi. Nggak bisa kita buat sendiri. Rasulullah tawaf ya mengelilingi kan? Bukan apa kan bisa buat sendiri. Di Solo sana itu belajar manasik haji saja. Embarkasi. Di sini mana ada orang Jakarta tidak bisa. Saya sesungguhnya orang yang sesungguhnya bisa. Nggak bisa kita buat sekarang kan perputaran jalur jam nyeleneh. Bahkan kasihkan kemeneran bid'ah kan, gimana mau diterima tawafnya? Bikin aturan sendiri. Kok sepertinya sangat mengarahnya ke arah berlawanan dengan ajaran juga sendiri. Tak bisa, harus dengan Rasulullah SAW. Sa'i misalkan, kok cuma 7 kali, buat 21 kali biar sehat, pahalanya bertambah banyak. Tak bisa. Ya. Jangan tuh, saya dari semalaman. Kemudian juga agar kita dapat mencintai Allah dengan benar dan dicintai Allah sebagaimana konsep Allah mencintai makhluknya hambanya. Saya tengok tulisan catatan sambil bergaya. Ini siapa yang nyampaikan? Atasnya ada namanya Pak Ustaz Syifa Abdullah. Ya. Masa tulisannya agar kita dapat mencintai Allah dengan benar dan dicintai Allah. Dan Allah mencintai hambanya yaitu dengan diberi banyak sakit, diberi sakit terus. Waduh, itu punya masih. Astagfirullah. Udah berhenti di situ, nggak ada lagi tulisan di bawahnya. Udah kosong, buka halaman berikutnya nggak ada udah. Ya Allah, inilah namanya ilmu yang parsial. Sepotong kok, potong. Bahkan kadang dimanfaatkan bilang-bilang yang tidak bertanggung jawab. Makanya di awal saya sampaikan usahakan ya kalau ada halangan ya jamaah sekalian rutin menghadiri sehingga dijadwalkan oleh panitia. Masya Allah beruntun itu kan. Besok satu jahit ya, hari ini besoknya
biar ilmu ini nggak parsial, ya. Nggak potongan-potongan. Seperti itu bahaya. Coba buka. Pakai saya, langsung nggak bisa tidur. Untungnya ada namanya. Pak setelah menjelaskan ulang kepada anti khususnya beliau di sini. Jamaah yang dirahmati Allah. Konsep cinta Allah kepada kita tidak setiap permintaan kita, ya, itu kita turunkan. Hanya permintaan yang menurut Allah itu kebutuhan kita. Ya, ada kebutuhan. Kalau nggak sama persis di antaranya seperti itulah kita. Bahkan kalau saya baca itu satu-satu, singkat, padat, dan tak bermakna. Yang lainnya banyak nyatanya simpulkan. Dalam saya kajian kami banyak itu kalau 2 halaman. Saya seperempat halaman ini nggak ada. Pada pasal 21 jam. Agar betul-betul bisa mencintai Allah dan mencintai Allah. Konsepnya seperti itu. Kemudian berikutnya modal kebangkitan umat. Ini itu kain yang sering di YouTube, di dalam Muslim itu masalah ternyata ya, pedoman hidupnya itu apa? Justru pedoman hidup mereka itu Al-Quran. Al-Quran sama Al-Quran bukan. Kemudian juga Islam adalah hadis apa semuanya mereka. Bahkan menjaga betul tradisi mereka. Tradisi apa? Tradisi ya, umat Islam yang sudah ditanamkan Nabi SAW. Jaga betul. Bahkan kan dipisahkan kan mereka itu nomaden. Apa itu nomaden? Suku Kiai itu kan nomaden. Bahkan Bukul itu ya, salah satu putra dari ya Sulaiman Shah, cikal bakalnya Bukul Usmani itu sudah memiliki tanah kok. Polanya itu ya seorang yang tidak bisa hanya duduk-duduk di tempat tinggalnya. Namanya nomaden. Berjuang untuk apa? Yesus Islam baru seribu. Harga diri kehormatan agama Islam dan kaum muslim tak bisa memacu. Tahu ya memacu kan? Bahasa Malaysia saya nggak tahu. Yang saya tahu itu orang rumahan. Bukan banyak. Rumahan itu tidak rumahan, nggak bisa lama-lama di apa rumah. Tanah namanya kan nggak punya mereka. Jadi suku itu yang setiap bulannya itu golongan. Migrasi dari tempat satu ke tempat yang lain. Suku itu nggak keluarga, suku. Nah, kalau golongan ya jalannya, ya keledainya. Iya, kebo sak budal kerbau sak kalian anak-anaknya. Iya, sapi lembu sak pedet-pedet ya anak sapi. Bahasa Indonesia apa ya anak sapi? Anak sapi. Jadi maksud banyak kata-kata Jawa pedet. Masya Allah. Jawabannya apa? Itu luar biasa. Kemudian yang kelima
lupa apa yang ini sama yang tahu musibah musibah yang diluar lupa misteri sehingga saya sudah sampai 6 ya apa yang tidak ada dalam ya saya ingat yang pertama ya yang keenam itu model kita dapatkan ya figur tokoh yang betul-betul sebagaimana karakter tarbiyah kita. Itu yang kelima ingat-ingatan figur yang telah dicetak Rasulullah secara global itu ada 2, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu lembut. Bagaimana dia yang mempunyai karakter lembut untuk mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu lembut namun tegas. Maka disinilah makna lembut bukan berarti lemah. Ya, lembut itu bukan berarti lemah. Ini jamaah yang mungkin ya mengamalkan olahraga sunat panahan, ya, menarik, string. Karena yang disebutkan di dalam olahraga panah itu ada 3. Para imam ahli ya, panah, ulama ahli panah. Kita membaca rusyah ini baik Allah, maka itu 3 di antaranya itu memang ahli itu obatnya ya bangun orang tidur. Ini yang dibangun sudah tak ada ya lembut. Di antara cewek itu di saat menarik string, bahkan mereka para imam menyebutkan kalau menarik string dalam olahraga sunnah itu sama yang mungkin mengikuti olahraga sunnah ya, di komunitas atau apapun apalah ya, itu tidak boleh ditarik kasar. Para imam menyebutkan kalau kita menarik ya, string itu pasar itu ghairu adab, tidak beradab ya, tidak beradab sama yang tahu itu sampai segitunya. Coba kalau string itu lembut ya, tidak dengan tenaga lemas lemah itu kira-kira ditarik tidak ya? Maka disebutkan makna lembut tidak berarti lemah, lembut dan kuat, tegas, disiplin. Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala mereka tidak membayar zakat, usul dinasihati sudah bisa sama yang ngomong, maka gimana Abu Bakar? Spontan langsung berdiri Abu Bakar. Abu Bakar bukan orang yang lemah, langsung spontan berdiri. Ya, ketika Panglima Usama bin Zaid bin Harithah ada usul untuk dikasihkan karena itu masih sangat amat muda sekali dan yang dipimpin adalah sahabat-sahabat yang senior. Maka bagaimana Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar tak akan pernah mengganti sesuatu yang sudah ditentukan Rasulullah. Ini panglima Rasulullah sendiri yang menunjuk pasukan elitnya itu Rasulullah amanahkan kepada Al-Qaqah bin Amr At-Tamimi untuk dilatih memang benar-benar ahli dalam Rusia. Pasukan elitnya Usama bin Zaid bin Harithah. Dan mudah-mudahan semuanya itu remeh-remeh.
Ketujuh, agar kita dapat apa? Ketujuhnya agar kita dapat memahami betul Al-Quran, karena Al-Quran ini bukan hadis apalagi. Al-Quran ini turun itu berdasarkan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah dan para sahabat. Peristiwa yang dialami Rasulullah dan para sahabat itu apa sih? Sirah nabawiyah. Ya. Karena kita tak akan memahami betul-betul memahami Al-Quran, apalagi hadis, kalau kita tidak mempelajari sirah nabawiyah. Mempelajarinya dalam majlis tidur ya nggak paham. Ya pelajarannya dapat, tapi kalau tidur ya nggak paham. Kalau di sini emang harus dipaham. Kalau berdoa atau berjalan lupa. Yang tidur sampainya bertanggung jawab, jangan dari setan di sini. Setan itu yang menjauhkan dari ketaatan kepada Allah. Di dalam majlis kan tidak tidur ada. Sampingnya tahu. Ya. Nah, nggak silakan. Nah, terus. Contohnya, surah Al-Fil ini turun saat apa itu? Saat Rasulullah SAW dilahirkan. Ini menunjukkan ya, memang benar-benar maulah Allah itu sejak awal Rasulullah SAW dilahirkan. Rasul sudah dijaga, kala itu Ka'bah dan dihancurkan oleh Raja Abuha, sama yang dirahmati Allah. Ya, maka Allah Azza wa Jalla mengutus serombongan burung, segerombolan burung, namanya apa? Ababil. Ababil itu artinya segerombolan burung. Ya, kalau burung gerombolan juga. Sekumpulan. Masa burung kumpulan, Pak? Sekawanan. Tadi ada burung yang nggak mau sekawan. Masya Allah. Dan tunjukkan kekuasaan Allah. Rabb Ka'bah yang mengurus, yang memiliki Rabbnya Ka'bah itu. Ka'bah itu juga makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah itu. Bahkan dari hasil antara itu Quraisy melihat Raja Abdullah itu pasukannya mengendek itu, kendaraannya aja itu coba bayangkan, gajah, ya, gimana kendaraannya itu gajah. Nah, kalau kita mau buat pasukan usul kepada pemerintah misalnya, ya, untuk membuat pasukan gajah, pasukan yang mempunyai kendaraan gajah, ya. Mahal biayanya, harus beli gajah, ya. Jemaah yang dirahmati ini, maka bagi hasil sebagainya, Utang itu kita sudah serahkan Rabb yang memiliki Ka'bah, serahkan kepada dunia. Akhirnya Allah SWT ya hanya dengan mengutus pasukannya yang Masya Allah, jalan aja nggak bisa kan? Ya berbila nggak bisa jalan. Burung itu terbang kan? Hancur pasukan kegajah. Jadi contoh yang kita tahu. Belum lagi misalkan contoh ini Ulah bin Zubair radhiyallahu anhu
Urwah. Sekali lagi Urwah itu kemarin ya Pak. Urwah bin Zubair itu kan salah satu di antara fuqaha Madinah. Oh jarang sekali dengar karena kita dengarnya ya imam madhab. Karena yang lebih dekat dengan kita adalah imam madhab ceritanya. Lebih baru, lebih fresh. Imam Syafi'i aja kemarin menyampaikan seperti itu. Para sahabat itu ilmunya itu mengumpul pada 7 langan, rata-rata tapi Urwah langsung yang bertanya Zubair bin Awam, ada cucunya saudaranya Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi. Nah, kita angkat Urwah. Kenapa Urwah? Kenapa saya makan? Saya berkenaan dengan tema kita hari ini, Siloh. Urwah itu mereka para ulama mengatakan bahwa jamaah yang dirahmati Allah, Ja'far bin Rabi'ah bertanya kepada Robi bin Malik. Orang Ja'far bin Rabi'ah, beliau bertanya, siapa yang paling pandai, paling cerdas, paling fakih di Madinah? Beliau menjawab yang paling fakih ya, akan fikih dan paling paham keputusan Rasulullah SAW, keputusan Abu Bakar dan keputusan Umar serta Utsman dan kondisi umat adalah Sa'id bin Musayyab. Kemudian dilanjutkan, kemudian siapa yang paling paham tentang hadis? Maka beliau pun menjawab, yang paling paham dengan hadis adalah Urwah bin Zubair bin Awam. Dilanjutkan, kemudian siapa yang paling dalam ilmunya, bahkan sedalam lautan, yang paling dalam ilmunya dan sedalam lautan adalah Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Nah, ini adalah cucunya saudaranya Abdullah bin Mas'ud yang Rasulullah SAW mengatakan Abdullah bin Mas'ud itu diisi ilmu, berapa ilmu aja belum otaknya, nggak lemot macam HP kita saja. Diisi berapa juga sudah nggak bisa jalan. Abdullah bin Mas'ud itu Masya Allah, diisi berapa? Dan 7 ulama Madinah yang fakih, yang paham, yang ilmunya dalam itu adalah Masya Allah, cucu saudaranya. Siapa? Utbah bin Mas'ud. Utbah bin Mas'ud itu adalah saudaranya Abdullah bin Mas'ud. Wah, dan tadi yang paling tahu tentang hadis adalah Urwah bin Zubair bin Awam. Siapa sih Urwah bin Zubair ini? Sama yang sama Urwah. Urwah adalah putra Zubair bin Awam. Ayahnya Zubair bin Awam ini istrinya siapa? Istrinya adalah Asma. Masya Allah, Asma binti Abu Bakar. Masya Allah. Ibunya, kakeknya siapa? Dari kalau ibu kakeknya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Coba bayangkan. Kemudian bibinya siapa? Saudarinya Asma binti Abu Bakar siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW meninggal, Aisyah umurnya berapa? 19 tahun. Ini kecerdasannya luar biasa.
ayahnya, ibunya, kakeknya, semua orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan Zubair ini, ayahnya dari Uwah ini, Zubair bin Awam itu Masya Allah, sampai Rasulullah katakan setiap nabi itu ada hawarinnya. Allah ikutkan orang yang senantiasa mengikuti kemanapun. Nabi Musa siapa? Nabi Musa siapa? Saudaranya Harun. Dan banyak setiap orang itu mesti ada. Dan Hawarin itu adalah Zubair bin Awam. Zubair ini disangka ini ikut Rasulullah terus kemana Rasulullah ikut. Ibunya siapa sih? Zubair ini? Hah? Di kerabat Rasulullah. Ibunya siapa? Sofia. Sofia ini siapa sih? Ibunya Rasulullah SAW yang menyelamatkan barisan kondak perang Azab. Tidak harus kembali ke tengah kota, di parit bertahan di sana. Karena ada penyusup orang Yahudi yang merupakan pengintai dari orang kafir kala itu. Dan Sofia binti Rasulullah ini adalah membunuhnya. Tidak ada yang berani. Jadi yang tua-tua ini cintaknya itu orang nggak jatuh. Akhirnya Sofia itu bertindak sendiri, ya, pakai pisau yang biasa dia pakai. Mati, sehingga ya, pengintainya ini tidak kembali ke pasukan, menunjukkan bahwa di tengah kota Madinah di dalamnya itu berarti masih ada kekuatan besar. Kesimpulan mereka seperti itu. Maka di sini mereka bermakar Allah membuat maka orang kondak orang azab orang jamaah yang dirahmati. Maka tetap konsen untuk pasukan kaum muslim. Belum lagi di depan itu di barisan pasukan ada Ali Abi Thalib. Orang kafir pemerintah nantang sosok Ali untuk nantang menghina Rasulullah dan sebagainya untuk mengedunkan taktik mereka di dalam perang di antaranya mengedunkan lawan Rasulullah dan jatuh dan sebagainya. Kalau Rasulullah bersabda, siapa yang bilang? Siapa yang berani menghalau? Kalau bahasa kasarnya untuk cangkeme orang kafir itu halus ya. Halus itu menurut orang Jawa Timur bahasanya ya Pak yang ini halus. Mesin pasarnya so. Tapi Rasulullah kan makanya bahasa Arab itu semuanya itu Masya Allah nggak ada yang pas. Sampai nahi mungkar itu kan enak didengarkan. Nahi mungkar kan enak didengar. Para pemuda Islam ya melakukan ya nahi mungkar di tempat-tempat terbuka, pantai-pantai dan sebagainya yang mereka ada ya membuka aurat. Enak didengarnya kan. Lembut bahasa Arab. Coba kalau berani ini pemuda-pemuda Islam menggebek langsung kaget kan. Belum lagi kalau tadi dengan bahasanya adik kami ini memang itu bahasa Arab. Maka sebenarnya itu ya berusaha untuk memahami bahasa Arab. Masya Allah. Jadi jamaah maksimum itu untuk memahami Al-Quran. Tak bisa kalau kita lepas dari sirah nabi. Apa yang dilakukan oleh Zubair ini?
itu menyimpulkan berarti haji umrah itu tidak harus melakukan sa'i. Bingung dia. Akhirnya datang kepada bibinya tahu lah, paham. Bahkan ibunya kan juga banyak meriwayatkan hadis dan Asma. Datang sederhananya, penjelasannya apa? Kembali ke sirah. Bukan begitu keponakan itu. Haji umrah yang tetap harus dengan haji harus dengan sa'i. Harus dengan Nah ini wajib penjelasannya. Ada yang membolehkan untuk tidak melakukan sa'i. Ternyata itu disampaikannya kepada Allah bahwa Rasulullah SAW itu bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memang berniat untuk haji umrah. Cuma karena terhalang dengan perjanjian Hudaybiyah, maka tidak jadi untuk ke Makkah kembali. Rasulullah SAW melakukan apa di situ? Kala itu para sahabat ya, ingin untuk Makkah melakukan ibadah kan gitu kan. Nah Rasulullah SAW karena melihat kejadian dan Rasul menepati ya perjanjian itu yang memang ya dihitung-hitung menguntungkan kafir tuh orang-orang kafir. Sampai para sahabat Umar bin Khattab dengan Rasul. Gitu. Akhirnya istri Rasulullah mengusulkan untuk keluar. Rasulullah mengusul rambutnya, kemudian para sahabat mengikuti. Kalau Rasulullah tidak berbuat, kan diikuti oleh para sahabat. Sami'na wa ata'na mengikuti, kemudian itulah penjelasan. Makanya inilah manfaat dari kita belajar sirah Nabi, sehingga tahu betul ada penuzulnya. Obat ini dari mana? Jadi di luar sana masih ada yang memahami obat anak itu ya, memang masya Allah. Ini dibolehkan. Tidak, kalau tidak sampai memabukkan, setengah memabukkan. Padahal sudah termasuk kompor itu memang tidak langsung ya hukumnya haram, bertahap itu sampai ya ada penjelasannya kan foto berdoa minta ketegasan tentang hukum kompor. Akhirnya turun ayat yang mengatakan kembali lagi ke sirah. Dan indahnya tujuh ulama yang fakir di zaman namanya Allah, termasuk bahkan dia Zubair bin Awam ini, ketika ditanya tentang tafsir pun mempersilahkan untuk bertanya kepada ahli tafsir, nggak peneliti, asbun bawahnya dijawab. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan kita senantiasa ada hirah semangat kita di dalam mempelajari sirah Nabi. Bahkan yang kita dibaca Imam ayatnya, kenapa kasihan? Itu ayatnya itu imra'ati Fir'aun. Kenapa bukan istrinya Fir'aun? Itu disebutkan wanitanya Fir'aun. Karena memang bukan istrinya, kasihan. Masa solihah suaminya bukan bengis dan lain sebagainya. Jadi coba yang itu tidak ada. Diksinya itu begitu sempurna. Pilihan katanya itu begitu sempurna. Kenapa dijejerkan setelahnya Maryam? Ayat terakhir dan ayat sebelum terakhir. Ayat berapa? Ayat 11 dan ayat 12. Dalam kalau mulai sehingga saya disuarakan cuma ada 12 ayat, tapi 2 halaman. Zaman
Allah contohkan dengan laki-laki laki bicaranya, dan tidak mungkin Fir'aun bersama bahkan kemarin Asia pun tidak. Maka ujian seorang istri di muka bumi ini tidak ada yang lebih berat daripada ujiannya Asia. Ya, ibunya udah pulang. Mungkin yang menyebabkan ini. Ujian para istri itu tidak lebih berat Asia. Seburuk-buruk suami, ya, seburuk-buruk suami hari ini itu tidak lebih buruk daripada para ulama ibu muslimah nggak ada sama suaminya yang sejahat Fir'aun. Udah jahat dan dia berkuasa, bahkan kekuasaannya tidak menyatakan yang kekuasaan terhadap manusia, bahkan dia mengaku Tuhan. Dihadapkan dari seorang wanita dihadapkan dengan Allah jejerkan bawah. Itu adalah Maryam. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, Maryam luar biasa. Dan permisalan, maka diawali dorong wanita-wanita dan kafir, kemudian dorong ya, ayat 13-nya, 11-nya wanita yang mukmin, kemudian ayat 12-nya juga wanita yang beriman muslimah, yaitu Maryam adalah seorang gadis, belum pernah menikah. Gadis ya, bahkan belum pernah itu disentuh oleh laki-laki. Jadi kecil Maryam. Ujiannya apa? Ujian seorang gadis ini ya apa? Hamil sebelum menikah gitu ya. Kalau orang menyebutnya itu kecelakaan yang disengaja. Nggak bisa diterima, nggak sengaja, nggak sengaja di mana? Allah sudah mengingatkan lantak zina, janganlah kau berzina. Malah nggak bisa kalau nggak dekat. Akhirnya seperti itu. Ada unsur kesengajaannya sekian banyak persen. Oh, saya bercerita itu, ya, salah satu triknya para pemuda yang tahu bulan. Biar sahabat wanita itu kalau itu nanti nggak boleh nikah. Ada yang seperti itu cerita kepada saya, betul sih. Manusianya masih ada yang baru berubah. Yang mudah-mudahan Allah punya hidayah seperti itu. Jadi jangan yang mengatakan Maryam, maka solihahnya Maryam itu setara dengan para nabi. Allah mensejajarkan dengan para nabi. Banyak ya nama-nama nabi di dalam Al-Quran, nama surah ya Al-Quran yang merupakan nama nabi. Banyak kan? Banyak ya? Kelihatannya saya dihukumkan empat awal dari korupsi dan diumumkan berapa yang kedua yang kegiatan Ramadan. Masalah siapa yang menyelamatkan Allah? Sampai dari mana? Ini menutup proses ini. Maria di dalam surah-surah dalam Al-Quran itu banyak nama-nama surahnya merupakan nama-nama nabi. Siapa saja? Nuh, Ibrahim, Yunus, Muhammad. Apa aja surah Ayub? Yang benar aja. Masa surah Ayub? Yusuf. Surah Ayub saya baru dengar ini, ya Allah.
kita tadi sudah sama. Kamu bukan surah ayat. Surah ayat. Ya kan? Tapi wanita juga. Ya. Nama ya, seorang wanita yang diabadikan oleh Allah yang merupakan nama surah dari Al-Quran siapa? Hanya Maryam. Hanya Maryam. Ujiannya sampai Maryam itu setelah melahirkan dengan susah payah itu Maryam itu. Betul itu. Enggak seperti sekarang anak-anak sekali melahirkan. Masa ke toilet lahir gitu. Karena apa? Karena Allah cabut. Karena hambanya dengan maksiat. Allah tidak ingin mendapatkan memberikan fadilah keutamaan rasanya berjuang melahirkan. Sehingga ada ke toilet lahir. Maryam, pahalanya luar biasa. Sampai orang kabarnya kalau saya mati sebelumnya Maryam, akhirnya disuruh Allah apa? Karena kami baca saya bersandar di kurma. Wis bersandar atau goyang-goyang kurma, goyang-goyang itu. Ya goyang. Oh ya, goyang-goyangan. Kurma juga. Kayak pohon kelapa itu kurma itu. Mikirnya gimana coba kalau kita masa suruh goyangan pohon kurma apa yang bisa gitu. Tapi masa Allah kurmanya jatuh, padahal dia nggak bergerak sama sekali. Yang gerak yang Maryam. Akhirnya lahir putra Aisyah. Waktu lahir bisa dia ya dibaca sendiri ya ayatnya. Habis lahir, masya Allah, bingung terus nanti gimana ini kembali ke kaumnya, sementara belum pernah disentuh laki-laki, nggak ada suami. Mau ngomong apa? Sehingga malah beradab, nggak ngomong. Iya, dia kembali ke kaumnya, perintahkan ke Allah, nggak ngomong, coba ya. Beratnya kita laki-laki aja nggak bisa berani, beratnya ujian. Ya. Sampai benar sehingga ngomong, ditanya kaumnya itu ngomong, Maryam, kamu itu, ya, ketahuilah bahwa ayahmu, saudaramu Nabi bukan orangnya jahat, bukan orang yang bermaksud, ibumu juga bukan orang berzina juga banyak. Ya. Makanya sebelum menemui kaumnya itu bernadar kepada Allah, kalau yang ngomong apa nggak akan mungkin dipercaya. Ini kehendak Allah yang majikan, saya nggak pernah disebut lagi. Percaya nggak ada? Kak percaya manusia apa lagi? Coba balik masalah berat. Ayahnya itu nggak. Artinya ini suaminya para istri, bapak bapaknya para dan istri. Ada yang bukan. Apa ya? Mudah-mudahan Allah tidak dikawini istri. Begitu beratnya Maryam. Hamil seperti ini. Maksudnya diserang berbagai pertanyaan yang dia nggak bisa jawab. Jawabnya nggak akan terjawab. Dia cuma untuk pada bayinya. Bahasa isyarat perempuan itu menunjukkan ya, para suami dan yang mau menikah juga. Ya. Ini menunjukkan kalau perempuan itu dengan sekian banyak persen lebih menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh. Saya pernah ada ikhwan minta nikah. Nah, setelah diproses dapat istri dinikahkan, jadi bingung. Sebelum nikah bingung, setelah nikah tambah bingung. Tanya, konsultasi Ustaz, gimana istri saya? Kok kayak ini gimana? Kok nangis terus? Ditanya tambah kenceng nangisnya. Masuk kamar nangis, masuk kamar mandi nangis, ke dapur nangis, bukan karena potong bawang merah, nangis. Saya tanya, nah kalau pas ketika di tempat orang tuanya, pas kalian silaturahmi, kalian dialog ke orang tuanya, mertua itu, orang tua istri itu gimana sih? Gak pernah nangis kan? Cari
teriak senang dan sebagainya. Itu berarti dia beradaptasi dengan hantu. Dia masih ingat bapak ibunya. Oh gitu ya. Nah, kalau nangisnya semakin kencang bawa aja ke rumah orang tuanya. Senang lagi dia. Gitu. Apalagi kalau satu bab nanti ya kalau nikah istrinya umur 15 tahun, 19 tahun. Nah. Tapi kalau yang istri yang 40 tahun, insya Allah lah. Jadi pengalaman yang akan main. Senang sepuluh, ya, mau nikah lagi. Mau aja, tapi nggak berani. Jadi Maria menunjuk putranya. Akhirnya yang jawab ya, dia mereka orang lain itu mana mungkin saya bertanya kepada bayi, ngomong kepada bayi apa mungkin dia bisa ngomong sebagainya. Langsung Nabi Isa ngomong. Penasaran, nanti berkelanjutan. Dan bicara kisah-kisah yang lainnya. Yang intinya harus kembali kepada sirah, karena termasuk kisahnya Maryam dan sebagainya ini Allah mengisahkan menyampaikan kepada Rasulullah dan waktu-waktunya itu, waktu-waktu turunnya itu masa Allah luar biasa, ada keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang indahnya Al-Quran seperti itu. Ya, tinggalkan ilmu. Sekian persennya adalah cerita. Bikin memahami itu bahasa indahnya Allah. Agar kita bagaimana benar-benar menghayati betul nasihat dari kisah. Benar-benar menghayati betul, menikmati betul. Nah, bahkan berupaya untuk mengaplikasikan dengan maksimal dengan optimal maksimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Waalaikumsalam, mudah-mudahan memberikan manfaat dan pengurangan dari segala minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.